something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau membahas tentang dirimu 5 tahun ke depan seperti apa. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar sesuai dengan intuisi kamu. Oke, kesayangan, enjoy! Hai, buat kamu yang milih pile 1 atau rumah nomor 1. Oke, kita akan lihat ya, kamu dalam 5 tahun ke depan itu akan seperti apa, oke? Ini adalah general reading, tidak mungkin terkena dengan semua orang ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin ya sayangku. Dan yang udah subscribe, thank you banget, oke? Wow. Oke. 5 tahun, oke. Untuk kehidupan percintaan, 5 tahun ke depan kamu sudah memiliki seseorang. Dan orang ini adalah soulmate. Soulmate itu artinya mengalami pertumbuhan bersama-sama ya, dan ini ada satu ketertarikan yang cukup kuat gitu antara kamu dengan pasangan. Dan ini ya, ini sih saya tidak melihat apakah ini pernikahan atau tidak, tapi yang jelas kamu sudah memiliki seseorang. Bisa jadi misalnya ini belum menikah, tapi orang ini dekat gitu ya, maksudnya memang sudah ke satu hubungan yang tahapnya menjurus ke serius atau apa, I don't know. Tapi di sini kamu memiliki seseorang ya, dan seseorang itu kamu cinta dan dia juga mencintai kamu. Saya akan coba tarik ya. Saya akan coba tarik untuk inisial. Di sini ada inisial G gajah, N negro, Z Zulu, Q Quebec, lalu ada S Sutra, F Fanta, lalu ada A Alpha, dan yang terakhir ini ada J. Ada J Jojon ya. Jadi inisial-inisial itu yang akan menemani kamu di 5 tahun besok kala kamu bersama dengan orang ini ya. Dan saya akan coba tarik untuk zodiaknya, dan saya pengen lihat untuk apa kondisi-kondisi apa yang terjadi 5 tahun. Lima tahun ke depan, oke. Ini keinginan-keinginan kamu sudah tercapai, maksudnya mimpi-mimpi ya. Terus kemudian harapan-harapan itu sudah tercapai. Dan kenakalan-kenakalan kamu itu sudah mulai berhenti ya, kamu udah mulai bosen gitu dengan kenakalan-kenakalan yang selama ini mungkin kamu lakukan ya. Unfortunately, saya di sini melihat belum ada pernikahan, karena di sini ada Four of Wands. Belum ada pernikahan, tapi kamu memiliki seorang kekasih. Ya. Tapi harapan-harapan kamu itu sudah tercapai. Jadi mimpi-mimpi yang kamu rencanakan saat ini itu sudah tercapai ya di 5 tahun ke depan. Dan kamu sudah menjadi satu pribadi yang lebih baik karena capek dengan petualangan-petualangan yang mungkin tadinya kamu sukai, sekarang sudah berhenti gitu ya.
Kalau kamu adalah seorang pria, kamu benar-benar akan menjadi seorang yang kaya raya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah seorang wanita, maka pasangan kamu yang kaya raya. Dan di sini kamu memiliki tugas sebagai seorang healer. Healer itu biasanya healer untuk emosional ya. Kamu sudah belajar yang namanya pemberdayaan diri sehingga kamu pun bisa membantu orang-orang lain untuk mereka juga menyembuhkan diri mereka ya. Tapi di sini ada kemelekatan. Entah kemelekatan terhadap apa, mungkin kemelekatan terhadap pasangan ya, karena di sini saya lihat koneksi kamu dengan pasangan kamu itu sangat tebal, atau bisa juga kemelekatan terhadap harta, nggak tahu ya. Kemelekatan itu banyak ya. Dan hati kamu yang tadinya patah hati, yang tadinya terluka, ini sudah sembuh ya dalam 5 tahun ke depan ya. Gimana enggak sembuh gitu. Kamu di sini memiliki seseorang yang sangat perhatian, yang sangat sayang, dan ketertarikan kalian tuh benar-benar ketertarikan yang sangat kuat gitu ya. Ketertarikan yang benar-benar kamu ketemu dengan dia tuh kayak seolah-olah iya namanya soulmate ya. Soulmate itu ketemu tuh langsung klik, langsung cocok gitu ya. Soulmate, karena soulmate di sini. Dan ini salah satu membantu, mungkin kamu yang membantu dia untuk mengantarkan lah, atau dia yang membantu kamu ya. Saya akan coba tarik di sini untuk ciri-ciri seseorang yang menemani kamu 5 tahun ke depan. Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Tadi inisial sudah, dan ini untuk ciri-ciri. Zodiaknya ini apa ya? Zodiaknya Taurus ya. Di sini ada zodiak Taurus. Oke, lalu sionya sio monyet. Sio monyet itu kelahiran 80, 92, dan 2004 ya. Sionya sio monyet. 5 tahun lagi kamu akan bersama-sama dengan dia. Oke. Untuk tubuh nih atletis ya, baik pria ataupun wanita. Wanita yang atletis juga ada. Rupanya dia menyukai olahraga ya. Dia adalah seorang sportholic. Jadi tubuhnya tuh bagus gitu, badannya bagus ya. Dan mungkin saja dia adalah seseorang yang menjaga penampilannya. Hidungnya mancung. Wah, mantap. Udah atletis, hidung mancung. Kurang apa coba ya? Langsing ya. Jadi dia tidak gendut, tidak kurus. Perawakan bisa langsing. Terus kemudian juga cenderung atletis ya. Ini adalah seseorang yang menemani kamu 5 tahun ke depan. Jadi overall, kurang lebih itu yang bisa disimpulkan bahwa kamu sudah mulai mencapai keinginan-keinginan atau impian-impian kamu tuh sudah mulai tercapai satu persatu. Kamu sudah berhenti, nggak nakal lagi. Pasangan kamu kaya raya kalau misalnya kamu wanita. Tapi kalau misalnya kamu pria, kamu yang kaya raya dan kamu adalah seorang healer ya. Yang namanya patah hati sudah sembuh, dan kemelekatan ini masih ada sih. Nah, ini mesti dicari ya, untuk kemelekatan melekat terhadap apa. Bisa jadi terhadap pasangan, tapi yang jelas di sini kamu memiliki satu kemelekatan yang sangat besar terhadap sesuatu ya. Overall kurang lebih seperti itu untuk yang kartu pile nomor 1 ya. Kartu pile nomor 1, kalau misalnya kamu mau klaim readingan ini, silakan ketik amin di kolom komentar ya. Kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, oke? Saya akan beralih ke pile number 2 ya, untuk pile number 2. Pile number 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2 atau rumah nomor 2 ya.
file nomor 2 atau rumah nomor 2. Oh, buat kamu yang selama ini menanti-nanti seseorang kekasih atau pasangan hidup, 5 tahun ke depan kamu, kamu sudah bertemu ya, kamu sudah bertemu. Dalam 5 tahun ke depan kamu sudah bertemu dengan seseorang dan ini sih saya tidak melihat satu pernikahan, tapi ini sepertinya dekat ya, jadi dekat terus kemudian koneksi batin itu sudah semakin mendalam dan di sini kamu ada yang dibebaskan nih, dibebaskan dari sesuatu, entah mungkin kamu baru saja putus dari hubungan yang sebelumnya dan kamu bertemu dengan orang ini. Oh iya, oke. Ini kamu baru saja putus dengan orang sebelumnya yang terasa menyakitkan, tapi kemudian kamu bertemu dengan orang ini dan orang ini tuh istimewa banget karena ini orang ini layak ditunggu. Artinya dengan penderitaan kamu selama ini gitu, orang ini tuh nggak sia-sia banget gitu nungguin ya. Worth it lah. Bahasanya tuh worth it. Oops. 5 tahun ke depan, kamu 5 tahun ke depan. Buat yang memilih pile 2. Ini gimana sih? Jatuh. Nah. Wait. Ngocoknya jatuh melulu. Oke. Buat kamu yang milih pile kedua atau rumah nomor 2 ya. Oh iya, nanti saya akan coba tarik inisialnya. Saya lupa. Inisial sama ciri-ciri. Six of Swords. Well, buat kamu yang selama ini, mungkin kamu saat ini berada di negara orang atau di luar kota gitu ya. Ini kamu akan settle ya. Kamu akan settle. Ini saya lihat kamu belum menikah sih. Ini masih ada Ten of Cups dalam kondisi reverse. Kamu kebanyakan menolak orang-orang yang naksir kamu. Kamu banyak menolak gitu. Terus kemudian ini sudah settle, artinya sudah tidak keliling-keliling melakukan perjalanan lagi. Sepertinya mungkin kalau misalnya kamu sekarang udah memiliki seseorang, mungkin LDR ya. Ada hubungan LDR di sini, atau kalau misalnya bukan hubungan LDR, kamunya sering melakukan perjalanan, mungkin karena kamu bekerja di luar kota, di luar negeri. Dan 5 tahun ke depan kamu sudah settle, artinya nggak pindah-pindah lagi gitu, nggak moving around lagi. Well, di sini saya tidak melihat satu pernikahan, atau bahkan mungkin I'm so sorry gitu, mungkin ada satu pernikahan yang berakhir gitu ya, ada satu pernikahan yang berakhir, kamu bebas tapi kamu dapat pengganti yang luar biasa banget. Kamu dapat pengganti yang worth it banget dan ini indah banget gitu buat kamu. Artinya kegagalan atau rasa sakit yang kemarin itu benar-benar terbayarkan gitu ketika kamu bertemu dengan orang ini ya. Oke. Saya akan coba tarik untuk inisialnya. Yang menemani kamu di 5 tahun besok ya. Oke, di sini ada W gombel. Ada C, Cica, ada Z, Zulu. Lalu ada T Tantra, ada V, Viva. Ada P, Pagar, R, Romeo, lalu ada I, India ya. Oke.
Ada sebegitu banyaknya. Untuk ciri-ciri saya akan coba cari untuk ciri-ciri. Ini kira-kira siapa yang menemani kamu dalam 5 tahun ke depan ya? Siapa yang bersamamu 5 tahun mendatang? Yang ada di samping kamu, yang berbagi cinta, berbagi kehidupan dengan kamu ya. Ada Pisces di sini. Lalu ada Sio Macan, harimau. Sio Macan itu kelahiran 74, 86, dan 98 ya. Oke, ada Cancer juga. Jadi bisa Cancer, bisa Pisces. Wow, ini mah elemennya elemen air ya. Ini ada water signs di sini ya. Ada water sign di sini. Oke. Sionya bisa juga sio kelinci. Sio kelinci itu kelahiran 75, 87, dan tahun kelahiran 99 ya. Oke. Dan yang terakhir, saya ambil ciri-ciri terakhir. Ini juga bisa sio monyet ya. Sio monyet itu tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Jadi kemungkinan 2 zodiak dan 3 sio ini yang akan menghampiri kamu, yang akan menemani kamu gitu di dalam 5 tahun ke depan ya. Oke, kita akan lihat ya. Ya, ini sudah settle, terus kemudian kamu menjadi seseorang yang bijaksana. Ini kamu sudah mengalami transformasi atau evolusi jiwa. Kamu menjadi seseorang bijaksana. Orang-orang itu meminta nasihat kepada kamu. Kamu dijadikan pemimpin gitu. Kamu sudah menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Entah mungkin kamu menjadi seorang pemimpin di tempat kerja, mungkin level manajerial atau apa, I don't know gitu. Atau kamu sudah menjadi seorang yang dihormati, menjadi seorang pemimpin di lingkungan sosial ya gitu, bisa jadi ya. Atau sebuah organisasi ya. Dan di sini kamu sepertinya sudah nggak minat lagi dengan dengan cinta-cintaan itu udah nggak minat lagi 5 tahun ke depan. Kamu entah either mungkin fokus di dalam pekerjaan atau fokus di dalam hal-hal yang lain, dan lagi pula kamu sudah memiliki seseorang yang menemani kamu ya. Jadi kamu udah nggak lirak-lirik sana lagi, udah nggak cari-cari, nggak TP-TP lagi ya, seperti itu ya. Kamu sudah mulai settle, kamu sudah mulai menetap gitu ya. Dan kalau misalnya memang ada kegagalan, itu pun bukan satu kejadian yang menyakitkan, karena di sini ada Ten of Cups reverse ya. Ten of Cups reverse bukan satu kejadian yang menyedihkan, karena toh terbayarkan dengan kehadiran seseorang yang menemani kamu. Ini ada worth waiting for. Ini mah layak banget ditunggu gitu. Artinya nggak sia-sia ya. Oke, kita akan lihat ya. Untuk fase kehidupan lainnya. Lima tahun ke depan buat kamu yang memilih file nomor 2. Oops. 5 tahun ke depan, aduh. Ini dari tadi ngocok kok nggak ini banget ya. Ngocok nggak fokus banget. First chakra Archangel Michael. Wow. Ini ada sumbatan di cakra dasar. Sumbatan di cakra dasar itu berarti ini kamu bekerja keras ya. Ini 5 tahun ke depan kamu benar-benar harus masih bekerja keras, dan makanya mungkin kamu sudah nggak interest lagi dengan cinta-cintaan, karena ternyata memang energi kamu tuh terkuras di dalam pekerjaan ya. First chakra Archangel Michael. Ini terkuras, kamu benar-benar harus bekerja keras gitu 5 tahun ke depan ya. Goddess of the Moon, oke. Ini ada harapan yang sudah terpenuhi 5 tahun ke depan, entah itu apa. Tapi ada satu harapan yang terpenuhi ya. Ada satu cita-cita yang mewujud di 5 tahun ke depan.
I see. Oke, ya. Memang secara finansial kamu mungkin nggak kaya-kaya amat ya. Karena di sini ada financial constraint, that's why kamu kudu bekerja keras di sini ya. Kamu bekerja keras karena memang kamu harus nggak tahu ini kebutuhan finansialnya itu cukup tinggi ya, sehingga kamu benar-benar bekerja keras untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup atau menutupi kebutuhan-kebutuhan finansial ya. Untuk 5 tahun ke depan ini masih untuk secara finansial tuh biasa saja atau bahkan mungkin di sini apa ya? Mungkin residu-residu dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi kamu harus kayak memulai lagi gitu ya, harus memulai lagi. Dan tentu saja dibutuhkan satu pekerjaan, satu perjuangan, satu usaha bekerja dengan keras di sini. Dan kamu sudah menjadi seorang healer, mungkin di sini ya, karena kan banyak orang meminta nasihat kepada kamu, orang datang kepada kamu. Nah, bisa jadi karena memang kamu menjadi healer itu bukan hanya sekadar penyembuh, artinya penyembuh penyakit ya. Menyembuhkan jiwa juga bisa. Sepertinya kamu sudah belajar pemberdayaan diri sehingga kamu mengerti akan rahasia-rahasia kehidupan ya. Nah, sekalipun secara finansial nggak terlalu bagus di 5 tahun ke depan, tapi hidup kamu tuh berkelimpahan rezeki itu banyak. Maksudnya begini, mungkin secara number atau secara nominal itu kayak banyak pos-pos yang harus dipenuhi. Tapi kamu tuh banyak banget rezekinya ya. Rezeki itu misalnya ada orang, kamu misalnya pas butuh apa, ada orang ngasih. Misalnya pas ada butuh pengen apa, kok kebetulan dapat rezeki dan itu pas gitu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Rezekinya banyak, sekalipun di sini saya lihat keuangan biasa aja, tapi rezekinya banyak ya. Pas butuh ada, pas butuh ada, pas butuh ada, dan itu menjadi satu pola atau satu keajaiban dalam kehidupan kamu 5 tahun ke depan. Oke. Well, kalau misalnya kamu ngeklaim readingan ini, silahkan berikan feedback di kolom komentar. Dan kalau misalnya resonate juga boleh kamu berikan feedback di kolom komentar. Dan kalau ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya, oke? Saya akan move dan bergerak ke pile ketiga ya, pile ketiga. Buat kamu yang memilih pile ketiga ya, pile ketiga atau rumah ketiga. 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 Oke. Di sini ada finance and career. Oh, I see. Oke, untuk kamu yang memilih pile ketiga, di sini ada saya lihat untuk kehidupan percintaan kamu itu dipengaruhi oleh agama ya, oleh agama, faktor-faktor agama. Entah mungkin kamu itu berpasangan dengan seseorang yang berbeda agama, atau kalau bukan berbeda agama itu berbeda jalur, berbeda aliran, itu bisa ya, berbeda aliran, berbeda jalur. Kalau misalnya agamanya sama, ternyata beda jalur gitu ya. Dan untuk hubungan dengan pasangan ini masih belum mulus ya hubungannya dengan pasangan. Ini masih diwarnai dengan isu-isu untuk isu finansial bersama pasangan, terus kemudian, dan itu impact ya. Terus kemudian faktor pekerjaan itu juga impact gitu dengan pasangan. Perlu kerja keras untuk membangun sebuah relationship, perlu kerja keras. Kalau misalnya memang sepertinya sudah menikah, ini memerlukan kerja keras ya. Oke, saya akan coba tarik. What kind of relationship you have? 5 tahun ke depan ini kenapa kok keluarnya begini ya? Oke.
I see ya. Ini sepertinya pasangan kamu atau kamu itu menyembunyikan sesuatu ya. Menyembunyikan sesuatu ini related dengan ini ya. Pay attention to the red flags. Jadi ini menyembunyikan sesuatu. Ada yang tidak menjadi dirinya sendiri ya di sini ya. Dan ini ya memang sih ini untuk hubungan ini sepertinya memang ini benar-benar harus butuh satu usaha atau butuh satu kerja keras untuk apa ya? Ini banyak pembentukan, banyak benturan, artinya banyak pelajaran gitu. Mungkin akan banyak berantem gitu dengan pasangan. Akan banyak konflik, akan banyak berantem ya. Dan di sini ini gue kadang heran juga nih kenapa kartu-kartunya kok keluarnya senada semua gitu ya. Buat kamu yang milih pile 3, cintai diri kamu ya, cintai diri kamu sendiri. Kamu juga harus menghargai diri kamu sendiri karena itu nanti akan impact atau membawa pengaruh di dalam hubungan kamu bersama si dia dalam 5 tahun ke depan. Oke. Ini perlu diupayakan, artinya banyak ini kerja keras ya untuk membangun satu hubungan yang baik bersama dengan pasangan ini perlu kerja keras 5 tahun ke depan. Tapi bisa, don't worry. Hanya saja memang pelajarannya banyak ya mungkin banyak berantem, banyak nangis-nangis dulu gitu. Artinya saling memberikan pelajaran gitu ya. Saling memberikan pelajaran. Kamu akan banyak melakukan perjalanan 5 tahun ke depan, entah mungkin faktor pekerjaan atau karena faktor yang lain. Kamu akan banyak melakukan perjalanan dan kamu alhamdulillah menjadi seseorang yang berkecukupan, mapan secara finansial. Matur nuwun, thanks God. Dan di sini kamu banyak berbagi. Berbagi itu kamu support ya, support keluarga, support kamu banyak membagi support ya. Entah mungkin ada keluarga kamu sokong atau kamu membagi satu misalnya kayak panti asuhan gitu ya. Jadi kamu banyak berbagi gitu atau kamu mungkin sudah bergerak di dalam animal rescue. Dan di sini kamu menjadi seseorang yang boros ya. Kamu cukup boros mungkin karena kemapanan secara finansial itu mendorong kamu untuk ya karena uang sudah tidak lagi menjadi masalah gitu ya. Uang sudah tidak lagi menjadi masalah buat kamunya ya, tapi secara asmara, nggak tahu ini mungkin karena ada salah paham atau gimana ya, mempengaruhi kehidupan percintaan untuk masalah karir dan finansial. Mungkin pasangan itu keberatan dengan pekerjaan kamu atau apa, I don't know gitu. Jadi ada atau mungkin terlalu sibuk bekerja juga bisa itu menjadi satu masalah buat pasangan. Tapi di sini secara rezeki, secara keuangan kamu good banget atau bagus banget di sini ya. Bagus banget dan kamu akhirnya hidup boros gitu karena mudahnya gitu mendapatkan uang ya. Oke. Dan ya memang 5 tahun ke depan kamu akan sibuk untuk bekerja, mungkin karena ini gitu. Karena sibuk bekerja akhirnya itu apa ya, mewarnai kehidupan percintaan ya, mewarnai kehidupan percintaan. Dan kamu 5 tahun ke depan itu kamu sudah menjadi seseorang yang berani. Halangan apapun, rintangan apapun di depan itu pokoknya diterobos gitu ya. Kamu sangat pemberani di sini ya. Pemberani kamu menjadi seseorang yang sudah apa ya, matang jiwanya gitu. Secara jiwa ini sudah matang. Oke, apalagi yang akan ditemui buat kamu yang memilih pile ketiga atau rumah nomor 3. Aduh. Oke. Oke. Kamu sudah mulai terikat, entah mungkin karena pasangan ya, karena memiliki pasangan jadi kemana-mana tuh nggak bebas gitu ya. Udah mulai punya satu kewajiban gitu, jadi nggak bisa sebebas sekarang mungkin ya. And then kemudian di sini sih kamu sudah ada cita-cita yang terkabul ya, cita-cita
cita-cita sekarang yang terkabul 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan itu kamu sudah tidak memiliki banyak waktu untuk kumpul-kumpul, untuk rumpicin gitu ya, atau misalnya untuk kumpul-kumpul hanya sekedar ketemu-ketemu teman-teman, bersosialisasi, itu waktu kamu sudah kurang banget. Jadi kamu tidak ada kesempatan untuk berkumpul-kumpul atau bersosialisasi mungkin seperti yang selega sekarang ini gitu. Dan dalam 5 tahun ke depan ini kamu bertemu dengan seorang wanita, ini wanita ya. Orangnya bijaksana dan cerdas dan dia adalah seseorang yang membantu dalam kehidupan kamu ya. Kalau misalnya kamu pria ini bisa menjadi seorang pasangan atau partner kamu, tapi kalau misalnya kamu wanita ini mungkin bisa menjadi sahabat buat kamu karena ini orang yang membantu kamu, menolong kamu ya. Atau bisa dijadikan panutan atau guru gitu ya, guru kehidupan. And then apalagi 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan kamu sudah tidak galau-galau lagi, nggak galau-galau. Artinya kamu dengan mudah bisa mengambil keputusan itu dengan cepat ya. Analisanya mulai jalan gitu, terus kemudian pikiran itu mulai clear gitu. Jadi sehingga nggak galau lagi dalam mengambil suatu keputusan. Kamu sudah sudah bertransformasi menjadi seseorang yang bijaksana. Well, kalau misalnya kamu mengklaim dengan ini, kamu bisa komentar amin di kolom komentar atau kamu berikan feedback ya di kolom komentar ya. Dan jika ingin melakukan personal reading, kamu bisa hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Well, oke kesayangan, aku berdoa agar 5 tahun kamu menemukan cahaya, menemukan kegembiraan-kegembiraannya di dalam kehidupan kamu, oke? I love you, bye-bye.